Di sini kita akan membahas orde persamaan diferensial. Jadi, apa itu orde persamaan diferensial? Orde persamaan diferensial merupakan bilangan yang menunjukkan turunan tertinggi yang muncul dalam persamaan diferensial tersebut. OD merupakan penyelesaian dalam suatu fungsi terhadap turunan tersebut. Adapun contoh dari orde persamaan diferensial yaitu Y dikurangi dy per dx sama dengan 0. Jika Y adalah fungsi dari X, maka orde persamaan diferensial ditentukan oleh turunan tertinggi yang muncul dalam persamaan dy pangkat n per dx pangkat n. Di sini ada klasifikasi orde persamaan diferensial. Yang pertama ada berdasarkan linearitas. Linear, ciri-cirinya yaitu y aksen muncul dengan pangkat saja. Tidak ada perkalian antara y dengan y aksen, tidak ada y kuadrat, y aksen pangkat 3, sin y, e pangkat y, dan lainnya. Contohnya, y aksen tambah 3y sama dengan x, y aksen ditambah 2y aksen ditambah y sama dengan 5, x y aksen ditambah y sama dengan cos x. Lalu, nonlinear ciri-cirinya yaitu ada pangkat lebih dari 1, y kuadrat, y aksen pangkat 3, ada perkalian y dikali y aksen, ada fungsi sin y, e pangkat y, ln y. Contohnya yaitu y aksen sama dengan y kuadrat, y aksen ditambah y aksen pangkat 2 sama dengan 0, y dikali y aksen sama dengan x, y aksen ditambah sin y sama dengan 0. Lalu yang kedua ada berdasarkan homogenitas. Yang pertama yaitu homogen atau seragam. Ciri-cirinya yaitu semua suku mempunyai y atau turunannya, ruas kanan sama dengan 0 untuk linear, tidak ada suku sendirian tanpa y. Contohnya yaitu y aksen ditambah 3y aksen ditambah 2y sama dengan 0, y aksen sama dengan y per x. Yang kedua adalah non-homogen atau tidak seragam. Ciri-cirinya adalah ada suku yang tidak mengandung y, ruas kanannya tidak sama dengan 0, ada gangguan dari luar. Contohnya yaitu y aksen ditambah 3y ditambah 2y sama dengan x kuadrat, y aksen ditambah y sama dengan sin x, y aksen sama dengan 2x ditambah 5. Lalu selanjutnya ada materi klasifikasi berdasarkan orde. Yang pertama itu ada persamaan diferensial orde pertama, di mana persamaan ini itu terdapat turunan pertama sebagai bilangan yang memiliki turunan tertinggi pada fungsinya. Lalu bentuk umumnya itu seperti di atas, fungsi yang memiliki turunan pertama, dy terhadap x sama dengan 0. Lalu contohnya itu seperti dy per dx sama dengan 3x ditambah 2y, lalu ada dy per dx kuadrat ditambah xy sama dengan sin x, lalu ada turunan pertama min 2xy sama dengan e pangkat x. Dari ketiga contoh ini terdapat satu turunan yang dimana turunan ini hanya turunan pertama dan turunan pertama tersebut sebagai turunan tertinggi pada fungsinya. Nah, yang kedua itu ada persamaan diferensial orde kedua. Sama halnya dengan orde pertama, persamaan orde kedua ini terdapat turunan kedua sebagai bilangan turunan yang tertinggi pada fungsinya, di mana bentuk umumnya itu sebuah fungsi yang memiliki turunan pertama, turunan kedua, x dan y itu sama dengan 0. Contohnya, d kuadrat y per dx kuadrat sama ditambah 3 dy per dx ditambah 2y sama dengan 0. Lalu ada turunan kedua y dikurangi 4y ditambah 4y sama dengan cos x. Lalu ada turunan kedua y terhadap x ditambah turunan pertama y terhadap x sama dengan 0. Dari ketiga contoh tersebut terdapat turunan kedua, yang dimana turunan kedua ini turunan paling tinggi dari setiap fungsi dari ketiga contoh tersebut.
Lalu selanjutnya ada persamaan diferensial orde ke n. Sama halnya dengan orde pertama dan kedua, persamaan ini tuh terdapat turunan ke n sebagai bilangan turunan tertinggi pada setiap fungsinya. Maksud bilangan n ini bisa seperti 3, jadi persamaan diferensial orde ketiga, 4, ataupun dengan bilangan bulat lainnya. Metode penyelesaian orde persamaan diferensial terbagi menjadi 4. Yang pertama, ada metode pemisahan variabel. Metode ini dipakai kalau persamaannya bisa dipisahkan jadi fungsi Y di satu sisi dan fungsi X di sisi lain. Contohnya, persamaan turunan dy per dx sama dengan G dari fungsi X dikali H dari fungsi Y. Langkahnya yaitu pindahkan semua suku yang ada Y ke kiri, lalu semua suku yang X ke kanan. Setelah itu baru kita integrasikan. Yang kedua, metode faktor integrasi. Metode ini khusus untuk persamaan diferensial linear orde 1 dengan bentuk turunan dy per dx ditambah p dari x kali y sama dengan q dari fungsi x. Caranya yaitu seluruh persamaannya dikalikan dengan faktor integrasi, yaitu mu dari fungsi x sama dengan pangkat integral p dari fungsi x dx. Setelah dikalikan, bentuknya jadi turunan dari mu dari fungsi x kali y, sehingga lebih mudah diintegrasikan. Metode persamaan homogen. Metode ini dipakai jika persamaannya punya bentuk turunan dy per dx sama dengan f dari y per x. Triknya adalah mengganti variabelnya, misalnya v sama dengan y per x. Dengan substitusi ini, persamaan berubah jadi lebih sederhana, sehingga bisa diselesaikan dengan metode separasi variabel. Yang keempat, ada metode persamaan eksak. Metode ini dipakai untuk persamaan diferensial yang berbentuk m dari fungsi xy dx ditambah n dari fungsi xy dy sama dengan 0. Kalau syarat eksaknya terpenuhi, yaitu turunan parsial m terhadap y sama dengan turunan parsial n terhadap x, maka persamaan ini berasal dari suatu fungsi potensial f dari fungsi xy, sehingga solusinya tinggal ditulis sebagai f dalam kurung fungsi xy sama dengan c. Di sini kita akan membahas contoh soal dari persamaan diferensial orde kedua homogen. Yang pertama, d kuadrat y per dx kuadrat dikurang 5 dy per dx ditambah 6y sama dengan 0. Karena dari soal tersebut merupakan persamaan diferensial linear homogen orde kedua dengan koefisien konstanta, maka kita perlu menentukan persamaan karakteristik untuk langkah pertama. Persamaan karakteristiknya yaitu r kuadrat dikurangi 5r ditambah 6 sama dengan 0. Kita memfaktorkan persamaan karakteristik tersebut dengan r dikurangi 2 dan r dikurangi 3, maka hasilnya adalah 0. Akar dari R1 adalah 2 dan R2 adalah 3, maka kita akan memperoleh solusi umumnya sebagai berikut. Y sama dengan C1 E pangkat 2X ditambah C2 E pangkat 3X. Tips untuk menyelesaikan persamaan diferensial. Yang pertama, kita perlu mengidentifikasi ordenya terlebih dahulu. Yang kedua, kita perlu mengklasifikasi jenis. Jenisnya itu linear ataupun non-linear, homogen ataupun non-homogen. Dan yang ketiga, pilih metode yang sesuai, misalnya separasi variabel ataupun integrating factor. Dan yang terakhir, kita perlu memverifikasi solusi dengan substitusi yang baik.